Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para ghost watchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Selamat datang kembali di tarot reading tahunan untuk zodiak Libra di tahun 2021. Jadi ini adalah tarot reading tahunan ya, prediksi tahunan untuk zodiak Libra sepanjang tahun 2021. Seperti biasa, jika dalam edisi spesial ini di tahun 2021 itu saya bagi 3 antara awal, tengah, dan akhir. Nanti ada beberapa stiker yang muncul untuk menandakan tanggal-tanggal berapanya dan adanya diperlukan suatu perhatian khusus terhadap beberapa derajat di awal dan di akhir. Nanti ada stiker yang memberitahukannya. Dan juga apapun tarot reading yang saya lakukan ini, walaupun saya bagi 3, tetap ini adalah hiburan ya. Nggak akan bisa dijadikan semacam pengetahuan yang lebih serius, tidak. Ini adalah hiburan ya. Jadi anggap saja ini adalah hiburan yang memberikan suatu motivasi atau yang memberikan suatu hiburan yang membuat kita merasa bersenang-senang gitu ya, Libra ya. Oke, Libra, di setiap bagian dari tarot reading ini, awal, tengah, dan akhir, saya bagi beberapa ya. Untuk keuangan sepanjang tahun 2021, untuk yang berkarir, sekali lagi bahwa ini adalah tarot reading bagi orang yang sudah memiliki karir tersendiri, sudah memiliki pekerjaan, sudah bekerja, bukan orang yang sedang sebagai job seeker, bukan, tetapi ini adalah seorang karyawan yang memang sudah bekerja. Dan satu lagi untuk orang yang berbisnis. Nah, ini orang yang punya bisnis. Dan terakhir adalah untuk asmara. Asmara itu saya gabungkan antara yang single dan yang couple. Oke, saya mulai. Sebelumnya harus ada faktor eksternal ya. Ini adalah kondisi personal dirimu, maka diperlukanlah untuk prediksi faktor eksternal ini. Bisa jadi ini adalah suatu perundang-undangan sifatnya skala nasional ya, ekonomi, keamanan, atau budaya bahkan, atau perkembangan perubahan budaya ya, masa-masa transisi, dan juga bisa menjadi satu cultural trending yang viral di media sosial. Itu bisa dijadikan sebagai faktor eksternal. Apalagi di tahun 2021 adalah tahun yang memasuki era Aquarius ya, dimana di sini akan banyak berhubungan dengan ether ya. Berhubungan dengan salah satunya adalah dalam bentuk media sosial. Jadi media sosial mengambil peranan penting di sini ya. Jadi sekali lagi ini berpengaruh. Oke. Oh ya. Wow, Libra. Wow. Libra. Untuk faktor eksternal ini suatu kombinasi yang luar biasa ya. Oke. Ada kemiripan dengan Virgo tapi ini berbeda ya. Kalau Virgo itu peluangnya besar banget, tapi kalau ini justru berbagai macam faktor eksternal tadi ya, baik itu yang skala nasional ataupun yang berupa local trending yang lagi viral ya, viral yang trending juga, bahkan semacam opini, itu bisa menjadi semacam suatu kesatuan ya, yang bisa saling menguatkan dan juga bisa saling melemahkan. Nah, di sini walaupun itu faktor eksternal itu saling memberi pengaruh, maka dirimu pilih-pilih juga. Ternyata di sini antara ini informasi ya, karena tahun 2021 adalah sumber era-era informasi. Yang jelas pastinya adalah era media sosial, di mana di media sosial ini sangat kuat banget
bahkan akan muncul berbagai macam yang lebih baru lagi daripada yang dirimu ketahui di tahun 2020. Nanti ada berbagai macam inovasi yang berupa statement di media sosial, cara-caranya untuk mempengaruhi, cara-caranya untuk melakukan semacam, kalau dibilang dibilang war juga bukan ya, tapi semacam perbedaan pendapat yang saling mempengaruhi opini masing-masing user ya. Lebih luasnya sih netizen ya, lebih luasnya netizen. Di sini mempengaruhi besar, sangat mempengaruhi secara signifikan banget. Jadi jika dirimu tidak bisa mengimbangi dari sisi yang formal ya, suatu informasi yang formal, dalam hal ini pasti pemerintahan ya, dan juga semacam semacam kartel atau suatu bentuk suatu bentuk hubungan kerjasama yang lebih luas, entah kartel, entah joint venture, entah itu suatu hubungan yang regional yang lebih luas, bukan hanya lokal. Jika dirimu tidak mengimbangi mencari informasi yang sifatnya legal, maka dirimu ya bisa jadi itu nggak berpengaruh banyak, malah sia-sia saja. Ya, jadi disinilah, walaupun nanti media sosial itu karena banyak dimulai dari media sosial ya. Kalaupun skala yang lebih luas, skala yang lebih besar itu misalnya media televisi, itu adalah semacam suatu bentuk pemberitahuan informasi yang legal ya, yang legal atau sebagai tahap akhir dari dari suatu bentuk kesimpulan, itu biasanya menggunakan sarana media televisi. Tetapi untuk mulai berkembang, mulai membentuk opini-opini yang terblok gitu, ada blog-blog tersendiri, ada kelompok-kelompok tersendiri di situ, itu munculnya dari media sosial, para netizen ini ya, netizen. Iya, saya juga netizen juga kan, ya. Maka di sini nanti akan banyak muncul lagi yang beranak pinak itu, berbagai macam turunan-turunannya di situ. Maksudnya itu informasi satu nanti bisa berkembang bukan hanya 1 menjadi 2, tapi 1B, 1B1.2, nanti akan seperti itu malahan ya. Sekali lagi, ambil secara generalnya dulu dan ambil cari informasi yang lebih legal. Itu faktor eksternal ya. Sekarang saya masuk ke faktor dirimu sendiri, personal dirimu. Ini sekali lagi bahwa ini adalah hiburan ya, yang jelas hiburan, tidak bisa dijadikan semacam patokan, enggak. Ini ya hiburan ya. Sekarang kita saling menghibur ya, kita 2021. Ya biasa, tiap skala 20 tahun sekali ya. Adanya suatu bentuk pertemuan antara bersatunya antara ketemunya Jupiter dengan Saturn setiap 20 tahun sekali, maka itu bisa jadikan suatu formula tersendiri ya. Karena kita kalau sekarang tahun 2020, coba ingat-ingat 20 tahun yang lalu kira-kira sedang apa? Ya, pasti ada semacam Krismon pertama kalau nggak salah ya. Krismon pertama diawali 98 ya, tahun 98. Nah, 2 tahun setelah dan sesudahnya itu adalah masa transisi. Entah transisi untuk lebih klimaks atau memang untuk penyembuhan, untuk healing. Nah, sekarang tahun 2021 adalah masa-masa menuju 2022, itu adalah tahap penyembuhan dari tahun 2020 ya. Oke, di sini Libra, secara personal dirimu akan lebih mudah untuk menerima berbagai macam informasi yang ada, termasuk informasi positif, negatif, atau informasi yang mempengaruhi, atau informasi yang mengubah opini, atau informasi yang cenderung ekstrim ya, atau sifatnya oportunis, atau hanya segala berita saja, atau membentuk ambigu yang macam-macam. Dirimu terima itu, serap itu semua. Tetapi nanti dirimu perlu waktu untuk menyaring itu. Nah, inilah yang sebenarnya di tahun 2021 ini dirimu benar-benar kalau bertindak itu sangat hati-hati. Karena dirimu banyak mendengar, banyak memilah-milah suatu informasi, banyak mengklarifikasi berbagai macam sumber resources. Oke, saya masuk ke masalah keuangan Libra, zodiak Libra di tahun 2021. Libra,
memasuki di awal tahun 2021 ya, mungkin diawali dari sekarang atau bulan November ini ya, November sampai Januari, Maret sampai Maret 2021. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa dirimu tuh lagi menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan ya. Bisa jadi cara seimbangnya bisa jadi dengan meminjam ya, meminjam ini dalam hal keuangan ya, meminjam atau memang mengajukan dana hibah, mengajukan permohonan ya, proposal gitu, atau memang itu adalah memang dana hibah yang memang ditujukan untuk dirimu. Nah, di sini bahkan bisa jadi dirimu juga akan mendapatkan kemudahan juga. Kemudahan itu ternyata untuk bisa berada dalam list daftar kemudahan itu ternyata juga ada usaha yang harus dirimu lakukan. Nah, di sini. Jadi dirimu perlu ekstra hati-hati sekali di awal 2021 untuk masalah keuangan, karena dirimu paham benar berapa pemasukan dirimu dan dirimu paham benar berapa pengeluaran dirimu yang sebenarnya juga kalau dibilang surplus itu juga bisa dikatakan, tapi ternyata pengeluarannya pun juga banyak. Nah, ini. Jadi ini perlu keseimbangan ya. Maka tentunya kalau memang dirimu memang sudah menikah atau memang sudah berpasangan, ini mungkin akan lebih mudah ya, karena pemasukan dari pasangan itu juga cukup membantu. Bahkan untuk seleksi untuk mengkonsumsi, untuk melakukan konsumsi itu kan perlu seleksi, maka bantuan diskusi dari pasangan itu cukup membantu. Tapi sekali lagi bahwa memang harus ada skala prioritas di sini ya. Bahkan ada sekali lagi pengeluaran sangat banyak ya. Masuki awal pertengahan 2021 yaitu ya, dari April, jika dirimu tidak bisa mengolah dengan baik suatu antara keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran tadi, tentunya jika dirimu tidak ada sumber lain untuk membantu pemasukan tadi, itu akan lebih parah ya, itu akan lebih parah. Kalau mengharapkan bantuan dari yang lain-lain, sepertinya peluang itu adanya di awal-awal tahun 2021, bulan-bulan di awal tahun 2021 itu ada peluang untuk mendapatkan bantuan. Tetapi memasuki pertengahan sepertinya itu tidak ada ya, karena bantuannya untuk yang lain lagi. Jadi disinilah dirimu benar-benar harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Benar-benar mengatur, kalau enggak nanti malah defisit banget. Tapi jangan khawatir, menjelang 2021 justru dirimu mendapatkan bantuan ya. Bantuan ini bisa jadi dari beberapa deposit lama, atau memang dari kemudahan dari mungkin invest di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, atau memang ada bantuan lagi, bahkan bisa jadi pemasukan lah, intinya ada pemasukan itu aja, entah dari sumber yang mana-mana, yang jelas dari yang sudah pernah dirimu lakukan di beberapa waktu yang lalu, itu ada hubungan di sini. Maka sekarang saya masuk ke yang karir. Untuk yang karir, Libra yang berkarir di awal awal 2021 ya, ini memang dirimu diharapkan untuk tetap stabil dalam berkarya, dalam berkreasi, dalam membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja, tetap menjaga rasa semangat yang tinggi terhadap challenge yang lebih dibanding di tahun 2020. Di sini diharapkan seperti itu ya, karena memang semua tahu 2020 ya, semua tahu 2020 seperti apa. 2021 ini adalah masa-masa tahap menggeliat gitu ya. Maka pasti akan ada banyak persaingan.
maka dirimu diharapkan seperti tetap semangat, tetap terus berkarya, tetap ceria, tetap pandai bergaul gitu ya, tetap intens. Nah, diharapkan seperti itu. Jika dirimu tetap bisa menjaga itu semua, yang jelas di pertengahan 2021 dirimu mendapatkan imbalan yang luar biasa. Ya, di sini mungkin karena dirimu bisa menjaga intensitas kerja, etos kerja, maka di memasuki pertengahan 2021 dirimu sudah mengetahui bagaimana cara-cara yang terbaik, bagaimana memasuki celah-celah yang memang memberikan banyak peluang. Itu dirimu bisa mengetahui dengan pasti dan memang terprediksi dengan jelas. Jadi dirimu bisa ibaratnya udah enteng, itu bisa saya lakukan dengan sangat cepat. Ini adalah semacam, ya memang adalah kemudahan yang luar biasa yang dirimu dapatkan nanti. Itu berterus sampai akhir 2021. Sampai akhir 2021 dirimu justru karena sudah mengetahui segala peraturan yang terus berubah, bahkan bisa memprediksi memprediksi berbagai macam hoax nanti yang akan muncul di situ, ya bisa memprediksi itu, yang akhirnya dirimu punya daya tarik tersendiri gitu di akhir 2021, ya. Di akhir 2021 ada peluang dirimu untuk naik ke hal yang lebih tinggi, entah itu posisi yang lebih tinggi, entah itu bonus yang lebih besar, ya, entah itu justru mendapatkan wewenang atau hak istimewa yang lebih luas di sini. Itu ya, ini jika dirimu tetap bisa mempertahankan objektivitas dan rasa semangat itu dari awal tahun. Diharapkan seperti itu dan memang hasilnya memang akan luar biasa di sini, ya. Untuk yang berbisnis apakah sama? Berbisnis memang akan beda karena memang challenge-nya berbeda, ya. Opportunity-nya juga berubah, berubah dan kompetitifnya juga berubah juga, ya di sini. Karena nanti di situ akan banyak pemerintah akan memberikan jalan peluang yang besar kepada UKM, ya, UKM ini. Maka diharapkan dengan UKM ini bisa bekerja sama dengan pihak yang lebih tinggi, perusahaan yang lebih luas, perusahaan yang lebih mapan, yang punya legalitas tinggi, bisa bahkan diharapkan bisa bersaing dengan produk dari luar negeri, produk secara internasional. Diharapkan itu dari bisnis UKM. Nah, UKM jelas bermunculan banyak, bahkan akan dijadikan skala prioritas tersendiri bagi pemerintah di sini. Tentunya persaingan juga sekali lagi beda dengan yang di karir. Bisnis dengan karir itu beda karena memang peluang dan ancamannya berbeda. Keterlibatan pemerintah juga berbeda di sini. Di sini bisnis itu benar-benar diperhatikan banget di tahun 2021. Bisnis menengah ke bawah, ya. Nah, di sini. Maka dari itu di sini dirimu diharuskan untuk bisa membaca, bukan hanya membaca informasi secara tertulis, tapi harus bisa membaca mungkin membaca bukan hanya berupa tulisan, tetapi juga semacam warna juga di sini, ya. Diharapkan dirimu bisa membaca warna dalam kompetitif di antara pendukung-pendukungnya itu, ya. Karena memang nanti akan bukan hanya kompetitif yang akan diharapkan, tetapi justru akan kolaborasi ini. Jika dalam hal proses menjadikan satu itu tidak dirimu pelajari dengan baik, tentu kan ada bahasa verbal dan non-verbal, tentu juga ada bahasa tertulis dan tidak tertulis. Maka dari sinilah dirimu diharapkan untuk bisa menguasai itu agar tahu nanti mana yang bisa dijadikan rekan bisnis yang memang handal atau bisa dijadikan rekan bisnis
untuk long term sifatnya. Jadi sekali lagi, awalnya memang membingungkan ya, karena yang dilihat itu belum tentu apa yang sesuai. Yang tampak dirimu lihat itu ternyata memang belum menunjukkan apa yang menjadi reality. Maka disinilah perlu semacam deepening deepening communication ya, adanya semacam komunikasi yang lebih spesifik, lebih mengenal satu sama lain, agar memang itu menjadi rekan yang memang luar biasa. Dan jika dirimu berhasil menyatukan itu semua, maka kolaborasi itu menjadikan yang terbaik, akan menjadi skala prioritas yang memang diperhitungkan gitu. Oke, untuk urusan asmara, indah sekali urusan asmara. Saya ini general aja ya, baik untuk yang single ataupun yang couple. Selamat jika dirimu musim-musim nikah nih kayaknya ya. Libra ini bulan-bulan Libra ini musim-musim nikah kayaknya ini. Memang banyak akan terjadi yang melakukan pernikahan ya. Ini jadi ada yang sibuk kondangan gitu. Ada yang ini sepertinya ya, jangan salah, UKM ini bukan hanya produk loh yang lagi booming ya. Ini justru usaha jasa itu booming juga. Karena banyak yang nikah, bisa jadi jasa yang berhubungan dengan wedding organizer itu booming banget. Nah, ada peluang di bidang jasa kan, kalau saya lihat di sini. Mungkin bukan hanya wedding, mungkin event I.O. pun juga yang secara general aja juga akan mendapatkan banyak pemasukan ya di sini. Ada yang belum tahap pernikahan tapi sudah serius, bahkan terjadi semacam pelamaran di sini. Maka banyak kegiatan untuk menjadikan segala sesuatu lebih serius. Luar biasa Libra, selamat sekali bulan-bulan cinta ini. Tapi hati-hati, maka jika dirimu lihat tampak itu berbahagia, maka perhatikan juga bahwa segala dirimu yang lihat itu pasti ada yang tidak terlihat ya, ada yang something hidden gitu ya. Nah, something hidden ini adalah ada juga yang justru mengalami banyak perpisahan. Nah, di sini ya, dan bukan banyak, ada beberapa yang justru mengalami perpisahan. Ada juga yang memang Libra belum berpisah tapi diharapkan untuk bisa menentukan suatu pilihan. Nah, jadi memang ini cinta itu ternyata bukan hanya cinta segitiga yang bermunculan ya. Cinta segi 4, segi 5, segi 6 juga bisa terjadi seperti itu di untuk di bulan Libra tahun 2021. Zodiak Libra dan orang yang terlibat di sini bisa jadi ya, saya lihat sih ada hubungannya dengan Aries, lalu Gemini. Ya, hubungannya dengan itu. Kalau nggak salah ini ada banyak berhubungan dengan yang fire sign deh. Berhubungan dengan fire sign. Komplit di sini. Komplit antara water sign dan fire sign di sini. Oke. Maka ini kalau dibilang tahun penuh gejolak asmara sih enggak juga, tergantung kitanya. Selama dirimu bisa memisahkan antara positif dan negatif, sekali lagi ini berpengaruh dari adalah era informasi yang dari media sosial. Jika dirimu mencari hal yang positif ya ketemu positif terus, jika dirimu mencari yang negatif ya akan negatif terus ya. Nah, sekarang untuk yang
orakelnya, saran dari orakel. Ini yang jelas bagi yang single banyak pilihan ya, banyak pilihan. Kalaupun ada yang sakit hati dari hasil keputusan pilihanmu ya, Libra, ya itu saya rasa banyak yang demikian ya, banyak yang kecewa karena ternyata menjadi pilihan dari yang nggak dipilih. Itu sudah, cerita itu sudah banyak bermunculan ya, sudah banyak bermunculan. Tapi ya itu tergantung, itu lebih baik konsentrasi ke dirimu sendiri saja, Libra. Tentukan pilihan mana yang memang dirimu nyaman di situ. Oke, saran dari orakel. Ya memang, memang karena Libra banyak pilihan, di situ dirimu perlu banyak semacam komunikasi ya. Komunikasi ini bisa jadi komunikasi di dalam pribadimu sendiri ya. Di sini semacam introspeksi diri ya. Sering di sini. Bahkan dirimu akan banyak introspeksi ini di 2021. Karena bisa jadi teman-teman yang dirimu kenal itu belum tentu memberikan saran yang memang cocok sesuai dengan apa yang dirimu mau. Bahkan bukan hanya teman, bahkan pendapat dari para ahli ya, dari media sosial itu mungkin juga untuk referensi dirimu masih belum puas. Maka memang diperlukan suatu kepedean tersendiri ya, rasa percaya diri yang tinggi untuk memutuskan itu. Ya, berterima kasihlah kepada orang-orang yang memberikan banyak saran, banyak info ya, karena itu penting juga. Maka hasil akhir dari suatu keputusan adalah produk dari dirimu sendiri. Sekali lagi, keputusan itu adalah hasil akhir dari dirimu sendiri. Yang mempengaruhi itu ya tadi dari luar-luar, maka jangan salahkan dari pihak eksternal atau pihak luar, karena keputusan yang ditentukan adalah dari dirimu sendiri. Jika keputusanmu salah ya tentunya akan salah. Maka diperlukanlah dirimu jika memang perlu waktu yang lama untuk memutuskan. Ya biasa ya, Libra memang sangat hati-hati banget untuk memutuskan itu. Karena memang perlu waktu, entah itu menyendiri, entah itu menghitung, entah itu perlu konsentrasi, bahkan mungkin perlu berbicara dengan orang-orang yang dipercaya lebih. Bisa jadi itu hak seorang Libra. Sekali lagi, keputusan akhir adalah di Libra. Ya. Karena hal-hal yang indah itu kalau banyak ternyata juga membingungkan. Ya, Libra. Oke. Ini adalah Libra awal. Sudah saya akhiri ya. Maka lebih baik saya akan close dulu karena untuk menghindari shuffle yang terlalu lama. Baiklah, ini adalah Libra tengah ya. Udah langsung saya buka kartunya. Libra tengah dengan faktor eksternal yang sama ya. Faktor eksternal ini saya hanya mengambil sekali untuk tiga bagian Libra. Di sini Libra tengah berbeda ya. Libra tengah ini dirimu justru selama 2021 memang andai kata dirimu mengalami victory atau mengalami surplus ya, mengalami banyak keuntungan, tetap dirimu harus terus belajar bagaimana manage keberuntungan itu bisa menjadi lebih lama ya, bagaimana memanage suatu hubungan menjadi lebih lama, suatu hubungan entah itu relasi asmara atau relasi kinerja atau relasi bisnis, bagaimana bisa mempertahankan itu menjadi lebih lama, dimana untuk terus mempelajari satu sama lain ini memang nggak mudah ya. Dirimu harus berani lebih agresif ya, berani lebih banyak bergerak, berani. Bahkan di sini dirimu mungkin akan juga berani mengeluarkan uang malah hanya untuk mencari atau research yang terbaik atau mencari peluang yang terbaik atau memperhitungkan peluang yang terbaik di sini.
Ya, itulah dirimu. Jadi kalau memang dirimu mengalami semacam surplus atau mengalami keberuntungan yang luar biasa, walaupun dirimu bisa menikmati itu, tetap bahwa dirimu harus terus bisa mempelajari bagaimana memperpanjang keberuntungan itu. Ya, dengan faktor eksternal di mana semua itu saling mempengaruhi. Iya, besok itu pengaruh bukan hanya ke setiap Libra, tapi memang media sosial itu mempengaruhi sekarang, era sekarang di sini, era internet. Oke, saya masuk ke keuangan ya. Untuk Libra Tengah, keuangan saya rasa untuk ini Libra ini Tengah ya, justru yang paling enak. Saya nggak tahu untuk yang akhir ya, cuma yang Tengah ini lebih mudah untuk dibandingkan dengan yang awal tadi. Tengah di awal tahun ya, beberapa bulan di awal tahun dengan di akhir beberapa tahun, dirimu akan ada dana lebih ya. Dirimu menerima bantuan, entah sifatnya memang berupa likuiditas atau berupa bantuan kemudahan pembayaran hutang-hutang ya, atau justru penghapusan hutang malahan, bisa jadi diharapkan demikian ya untuk keuangan ini. Bahkan untuk kemudahan untuk memberikan banyak pelatihan malahan. Ini di awal tahun 2021, awal tahun dia, bulan-bulan awal dan bulan-bulan akhir. Di bulan-bulan akhir justru dirimu menikmati karena dirimu bisa manage itu dengan baik. Tetapi untuk perlu perhatiannya ya Libra Tengah, di pertengahan 2021 apa itu ya, Juni Juli dari April sampai ke Agustus kali ya, di situ ya. Disinilah dirimu mungkin akan mengalami banyak review ya, karena apa ya, keuangan itu justru membuat dirimu nggak nyaman gitu. Jadi bisa jadi di pertengahan itu dirimu tidak ada bantuan sama sekali, dirimu harus bisa mandiri benar secara total di sini ya. Akhirnya ya dirimu hanya mengandalkan dirimu sendiri. Nggak semudah di awal-awal tahun, tapi di akhir 2021, bulan-bulan akhir 2021, di sini dirimu juga ternyata dirimu bisa melewati tahun 2021, dan ya yang jelas ada bantuan juga. Itu yang jangan khawatir. Sekarang saya ke karir di karir ya, karir di Libra Tengah. Karir Libra Tengah ada kemungkinan peluang bahwa dirimu akan mengalami perubahan posisi ya, tapi nggak di awal, justru di akhir tahun ya. Di awal tahun, bulan-bulan awal tahun 2021, rupanya di karir ini dirimu diharapkan untuk bisa berkomunikasi dengan rekan bisnis. Semua kerjasama itu intinya di komunikasi. Apapun itu ya, kerjasama itu pasti hubungannya dengan komunikasi. Jika dirimu merasa nggak puas dengan hasil dari rekan kerja, bisa jadi rekan kerja pun juga nggak puas dengan apa yang dirimu lakukan. Ya Libra yang berkarir, tapi jangan khawatir, di pertengahan nanti dirimu ada energi untuk giat bekerja, untuk giat malah banyak teman gitu ya. Malah mudah bergaul nantinya. Ini di di pertengahan 2021, dan ini berpengaruh di bulan-bulan akhir 2021. Bisa jadi dirimu akan mengalami perubahan ya. Perubahan ini luas, entah perubahan posisi, entah dirimu diajak oleh orang luar untuk berkarir di tempatnya tersebut, atau dirimu memang
pindah posisi di jauh dari domisili dirimu, tempat tinggal dirimu berada. Ini jika dirimu tidak bisa membaca dengan baik ya, berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, ada kemungkinan dirimu justru ya, kalau nggak berubah ya dirimu yang akan diubah gitu ya. Libra yang berkarir ini ya, memang berubah itu perlu transisi yang sangat menyakitkan, perlu waktu yang lama, perlu waktu untuk mengakui ini, entah ini tiba-tiba saja seperti ini. Jika dirimu tidak berubah, maka pihak instansi yang akan mengubah dirimu, dan itu lebih menyakitkan ya. Libra tengah ya. Oke, untuk yang berbisnis, wow, oke, di awal tahun, bahkan mungkin 2020 ini dirimu memang defisit total, tapi dirimu punya peluang gede di tahun 2021, peluangnya gede banget. Tapi sekali lagi ternyata dirimu harus mengeluarkan dana dulu, mengeluarkan beberapa, ya iyalah, orang berbisnis kan harus punya modal tersendiri ya, dan modal inilah dirimu harus mengeluarkan modal lagi yang lebih gede, dan hasilnya 10 kali lipat, jadi surplus luar biasa. Ini untuk yang berbisnis, punya peluang. Berbisnis dengan karir jelas berbeda ya, maka tentu hasilnya pun juga akan berbeda. Ini sekarang saya ke asmara. Libra tengah. Kenapa Libra tengah ya? Memang dirimu ada tuntutan untuk berubah ya. Dirimu ada tuntutan untuk berubah, atau memang dirimu ingin mengubah diri agar menjadi orang yang lebih disayang, agar menjadi orang yang lebih dicinta ya. Bahkan dirimu cenderung berubah kepribadian deh. Rupanya hanya untuk menyenangkan sang dia gitu, entah untuk menggait atau untuk menyenangkan. Jika ini, oke, saya ambil contoh ya. Jika yang saya ambil contoh untuk yang berpasangan, ini contoh ya, bukan semacam definisi, tidak. Dirimu berusaha untuk menjadi orang yang pasanganmu mau. Dirimu mengubah penampilan, bahkan mengubah kerja loh. Berani berubah tempat kerja, maksudnya itu berani keluar dari tempat kerja tersebut, mengikuti kerjaan yang diharapkan dari pasangannya. Ada yang seperti itu ya. Ada yang kembali ke pasangan yang lama loh. Saya lihat ini Libra tengah ini, nggak tahu ya, yang jelas sih dirimu kembali lagi ke pasangan lama. Karena mungkin dirimu mengalami kekecewaan terhadap yang sedang terjadi saat ini, akhirnya dirimu kembali lagi ke pasangan yang lama. Kalau saya ambil contoh bagi yang single ya, rupanya dirimu telat menyadari ya, jika ternyata cinta itu bukan untukmu, Libra. Padahal dirimu sudah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Ada beberapa Libra, entah ini single, entah couple ya, yang jelas dirimu penuh cinta ya. Libra itu penuh cinta.
dirimu bisa menjalin hubungan dengan beberapa orang. Ini saya melihat justru yang feminin, ya. Untuk Libra feminin, dirimu punya banyak kekasih sepertinya, ya. Dirimu bisa berhubungan dengan lebih dari 2 orang, dan itu hak setiap orang, ya. Hak setiap orang. Ada juga yang memang ini maskulin, Libra maskulin punya hubungan dengan 2 orang atau bahkan lebih, ya. Yang satu itu muda dan yang satu lebih dewasa. Entah secara usia atau memang secara ekonomi atau memang mentalnya juga sudah dewasa gitu, ya. Tapi rupanya dirimu ada kecenderungan memilih yang dewasa, ya. Sekali lagi, Libra itu penuh cinta. Bisa, ya, ini penuh cinta. Oke, bagaimana orakelnya? Sekali lagi ya, ini adalah hiburan, ya. Hiburan Libra. Oke. Sekali lagi muncul itu, ya. Kenapa ya? Saya ambil lagi. Orakelnya. Oh, bukan ini dulu. Yang jauh itu memang indah, ya. Yang jauh itu menggoda, ya. Diharapkan dirimu untuk bisa fokus pada satu hal, satu titik tersendiri, satu titik tertentu. Mungkin gini, ya, karena memang banyak info, banyak informasi, banyak komunikasi. Dirimu banyak komunikasi dengan orang-orang, ya. Banyak teman baik justru yang memberikan saran-saran juga. Itu justru membuat dirimu tidak bisa fokus pada apa yang selama ini menurut dirimu memang benar. Nah, tadi sekali lagi, maka diharapkan memang dengan banyaknya orang yang terlibat dalam dirimu, baik dalam kinerja, baik dalam keuangan, baik dalam bisnis ataupun asmara itu sendiri, terlibat ini bukan hanya memang terlibat secara langsung, tapi bisa jadi hanya memberikan saran. Itu kan juga ada, itu disebut terlibat, ya. Memberikan saran saja itu adalah suatu unsur rasa bantu, rasa kemanusiaan gitu, ya. Tapi ternyata itu jika memang membuat dirimu semakin tidak fokus untuk menentukan suatu pilihan, sekali lagi hasilnya ini hampir mirip dengan yang di awal, walaupun saya banyak ambil orakelnya. Hasil akhir dari suatu keputusan adalah dirimu sendiri, ya. Justru seringkali dengan banyaknya orang yang berada di sekitar dirimu bisa jadi tidak mempermudah suatu masalah. Dengan semakin banyaknya dirimu belajar, ya, tadi dirimu diharapkan untuk terus belajar, tapi kemudian dirimu belajarnya bukan hanya pada satu bidang, bukan hanya pada satu instansi atau institusi, bukan hanya pada satu orang atau beberapa orang. Akhirnya itu justru memperbesar kendala untuk memutuskan suatu permasalahan. Mungkin permasalahannya nggak sebesar yang dirimu kira, gitu. Tapi karena terlalu banyak, dirimu mungkin bisa jadi terlalu banyak informasi, terlalu banyak orang-orang pintar di belakang dirimu, termasuk mungkin beberapa orang ahli hukum yang menjadikan dirimu membantu dirimu. Tapi ternyata itu justru
ya kalau itu semakin membuat dirimu semakin kesusahan, ya lebih baik sekarang hasil akhirnya adalah dikembalikan pada dirimu sendiri. Jadi jikalau dirimu kembali ke dirimu sendiri, itu pun juga akan orang-orang yang berada di sekitarmu pun juga menyesali. Kenapa nggak pakai saran dari mereka? ini semacam dilema bagi seorang Libra. Ya, iya. Berarti ini untuk tarot reading Libra tengah udah selesai ya. Saya close dulu untuk lanjut ke Libra akhir. Baik, ini adalah Libra akhir ya. Libra akhir justru yang paling enak deh. Masih dengan faktor eksternal yang sama, nggak akan saya bahas lagi ya. Sekali lagi, segala faktor eksternal itu mempengaruhi dirimu ya. Karena ya itu adalah dunia informasi, dunia baru dari tahun 2021. Kenapa saya bilang secara personal dirimu yang paling enak nih? Ini yang Libra akhir nih ya, Libra akhir. Libra akhir saya langsung aja ke keuangan. Libra akhir, keuangan dirimu nggak ada permasalahan dari awal sampai akhir tahun. Sepanjang bulan-bulan tahun 2021, kemudahan banyak, kemudahan dirimu menerima banyak, ya, pemasukan banyak yang jelas. Bahkan ada lagi tawaran untuk bekerja sama lagi. Sekali lagi, uangnya pun juga banyak lagi, ya. Dan ini tapi di akhir 2021 ya, akhir 2021 ternyata dengan pemasukan yang banyak juga itu pengeluaranmu lebih banyak lagi, bisa jadi 3 kali lipatnya pengeluarannya ya. Entah ya, biasalah kalau di akhir tahun kan pasti banyak pengeluaran, tapi ini juga di awal tahun ya, di tahun-tahun awal 2021 ini dirimu pun juga mengalami pengeluarannya pun juga banyak ya, pengeluaran juga banyak. Tapi ada waktu untuk di pertengahan tahun ini dirimu punya waktu untuk bisa saving, untuk bisa ya disisihkanlah untuk urusan yang lebih mendesak gitu ya. Benar-benar bisa menahan, bisa ada beberapa bagian yang untuk ditabungkan ada. Tapi di awal dan di akhir ini dirimu banyak pengeluaran yang sifatnya gede juga, pemasukannya pun juga gede. Ya, tapi nanti di akhir saya rasa nggak masalah ya kalau ada pemasukan banyak tapi pengeluaran 3 kali lipat, selama itu bisa dimanage dengan baik di awal-awal tahun, itu nggak ada permasalahan. Sekarang untuk yang berkarir luar biasa. Yang berkarir ini, wow, rupanya dirimu ini entah punya prestasi atau apa ya, yang karir ini ya, Libra akhir ini ya. Prestasi atau memang dirimu memenangkan semacam apa ya, kompetisi, atau memang menghasilkan lebih dari target atau apa, itu benar-benar wow gitu ya. Orang tuh terperangah melihat dirimu karena dirimu memang entah keberhasilan apa yang sudah dirimu lalui di sini, atau menciptakan rumus tertentu, atau bisa apa ya, membuat aplikasi apa gitu yang bisa ternyata ini berpengaruh kepada instansi di mana dirimu bekerja secara besar-besaran. Dan memang di pertengahan tahun rupanya dirimu memang diharapkan terus untuk untuk produktif, tapi rupanya di sini dirimu mungkin perlu ada kalanya memang kalaupun untuk membuat hal yang lebih dari sebelum-sebelumnya itu nggak perlu kerjasama juga. Bisa jadi dirimu justru ingin bahwa namamu itu muncul ada hak paten tersendiri lah di sini. Dirimu inginkan itu gitu. Ada kemungkinan dirimu justru juga selain sukses di tempat dirimu bekerja, ada kemungkinan juga dirimu justru membuat usaha sendiri ya. Ini punya peluang untuk
berkarya sendiri atas nama dirimu agar memang nama dirimu itu muncul. Tapi ada juga beberapa Libra akhir justru ya, karena dirimu begitu luar biasa di awal itu, begitu mempesona, begitu silau gitu ya, menyilaukan lah. Akhirnya akhirnya banyak pesaing baru. Nah, jika ada persaingan lebih, jika dirimu tidak konsisten seperti di awal ya, maka dirimu akan menjadi orang yang tidak terkenal lagi gitu ya, tidak dikenal lagi. Bukan menjadi orang satu-satunya yang akan dijadikan sebagai seorang the star di situ. Karena rupanya nanti akan ada lagi terobosan baru dari rekan-rekan yang lain yang membuat sub produk yang memang sama bagusnya, bahkan lebih dari itu. Dan akhirnya diharapkanlah bagi seorang Libra akhir untuk terus berkarya, untuk terus memperdalam, untuk terus bisa mencari suatu faktor-faktor kepentingan, faktor keberuntungan, faktor kebutuhan penting yang mendesak dari konsumen ataupun customer. Diharapkan dirimu bisa bisa mempelajari atau bisa mengambil yang diharapkan dari seorang konsumen. Terus dirimu terus berkarya. Walaupun nanti berkarya ataupun bekerja sama itu menjadi hal yang biasa lagi ya. Oke. Untuk yang berbisnis nyaman deh. Selamat deh ya yang berbisnis ya. Jika dirimu merasakan bahwa bisnis dirimu itu, karena dirimu sudah enak ya, mungkin ada beberapa Libra yang memang di tahun 2020 itu bisnisnya aman-aman saja, justru malah booming. Ya memang kalau ada masa tertentu di mana masa mengalami resesi atau mengalami down itu, tapi di sisi yang lain justru ada yang tinggi juga, ada yang justru surplus, ada yang berkembang, ada yang justru sampai penetrasi pasar kemana-mana. Itu bisa terjadi. Dan di sini Libra yang berbisnis seperti itu. Yang jika dirimu usahakan untuk terus berkarya, untuk mencari peluang yang ada agar nantinya dirimu terus berkembang. Ya, terus berkembang. Ada kemungkinan jika dirimu tidak mengembangkan kreasi baru, tidak mengembangkan pasar baru, sepertinya sih pasar itu akan terus berkembang ya. Jika dirimu mengalami kebosanan atau mengalami kemunduran dalam di pasar itu, pola belinya berkurang, maka segera cari pasar yang lain ya, karena bisa jadi pasar ini juga yang ini sudah mengalami kejenuhan ya. Oke, untuk urusan asmara sekarang. Asmara bagi seorang Libra akhir. Oke. Oh, ada yang LDR ya. Libra akhir ada yang LDR, karena hubungan LDR ini akhirnya, berarti ini kayaknya yang single ya. Contohnya yang single yang LDR, rupanya nanti di akhir tahun itu mungkin justru mengalami jeda komunikasi atau justru malah renggang. Ya ini. Tapi kalau untuk yang berpasangan komunikasi harus tetap terjaga dengan baik ya, Walaupun nanti ada beberapa komunikasi yang nggak perlu didiskusikan, ada beberapa masalah yang nggak perlu didiskusikan, karena semuanya baik-baik saja. Kalau nanti satu permasalahan ini dikomunikasikan malah justru menjadi tidak baik, maksud saya. Nah, untuk pasangan yang mengalami perpisahan tempat tinggal ya, di sini saya melihat ini banyak faktor.
Yang jelas di sini adalah urusannya pekerjaan. Ya, otomatis komunikasi renggang. Di sini karena pekerjaan ya, saya melihat pekerjaan ini yang membuat dirimu itu berjauhan dengan pasangan. Komunikasi hanya lewat media sosial. Rasanya jelas berbeda. Rasanya tetap berbeda. Karena kerinduan itu selalu ada. Ya, untuk yang berpasangan. Ya, ini sepertinya ya untuk para tenaga kesehatan yang berjauhan dengan pasangannya, untuk bahkan para anggota TNI yang saling berjauhan dengan keluarganya. Ini sepertinya contoh-contoh itu ya. Gini. Atau yang memang bekerja di transportasi yang justru nggak ketemu keluarga, itu pengaruhnya di sini luar biasa banget ya. Libra akhir. Memang komunikasi itu memang harus dibina ya, komunikasi dua arah, baik itu komunikasi sama rekan kerja, rekan bisnis, komunikasi orang tua atau komunikasi dan pasangan, itu tetap harus dibina. Apapun alasannya, apapun sarananya, ya. Dan seberapa seringnya dirimu berkomunikasi dengan berbagai macam sarana, tetap dirimu akan merasakan kesendirian. Tentu berbeda. Maka jika ada peluang untuk bertemu kembali, ya di sini peluang itu banyak. Peluang bertemu kembali yang jelas yang paling besar adalah lewat media online, di mana itu hal yang menyakitkan ya. Karena semakin sering justru semakin kangen gitu ya. Ini jadi media online itu bukan hanya sarana yang memberikan efek negatif, tidak. Bisa jadi itu juga positif, tapi juga positif yang gregetan banget gitu loh. Nggak bisa saling berpelukan, nggak bisa saling bersentuhan gitu. Rasanya beda banget. Tuh saat buka ini kok pasti ada keinginan untuk saling bersentuhan gitu. Oke, siapapun ya dirimu, bukan hanya Libra ya, Libra awal tengah akhir, bukan hanya zodiak Libra. Jika memang dirimu mengalami LDR dengan pasangan, mohon bersabar ya. Mohon bersabar, pasti nanti akan kembali ya. Jadi jika ada peluang untuk kembali bertemu langsung, maka ekspresikanlah seperti apa yang dirimu inginkan. Jangan malu untuk mengekspresikan rasa sayang pada pasangan ya. Walaupun itu nantinya dirimu ekspresikan, dirimu ungkapkan, dirimu lakukan di hadapan orang banyak. Jangan malu untuk melakukan itu. Karena ya, itu adalah bentuk rasa kemanusiaan yang sangat mendasar banget. Ya gimana rasanya kan, memang seharusnya harus bertemu kan. Jika dirimu mungkin bagi orang timur ya, orang Indonesia itu hal yang agak aneh, tabu, malu gitu ya. Sepertinya di 2021 mungkin hal itu mungkin berkurang. Bukan nggak ada malunya, enggak. Ini dirimu akan mudah mengekspresikan dan itu diharapkan. Itu hal yang diharapkan loh. Ya. Oke, siapapun itu, silakan ekspresikan rasa sayang itu dengan secara naturally kepada pasangan masing-masing. Pasangan ya. Oke, Libra, terima kasih telah bersenang-senang bersama saya, Cici Lestari. Apapun yang saya baca ini adalah hiburan. Sekali lagi adalah hiburan. Ya. Dan ini pun bisa berubah sesuai dengan kehendak dirimu. Libra, selamat tahun 2021. Selalu optimis dan penuh cinta. Libra, see you soon.